Mari kita, saudaraku, bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan kita akan memulai ibadah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik di surga, di dalam nama Yesus segala puji bagimu Tuhan yang hidup dan ajaib dan hebat bagi kami, yang mengasihi kami lebih dari segala-galanya. Dan Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu yang bekerja bagi kami. Tuhan Yesus, kami bersuka cita di tempat ini sebab kami tahu Tuhan pemelihara, penjaga dan penopang kami, yang memagari kami, yang melindungi kami, yang membungkus kami dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu. Kuduskan tempat ini, kuduskan hati dan kuduskan seluruh hidupan kami Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu dan pimpin kami, ajari kami untuk senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Ini kami Tuhan, kami mau bersepakat memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, yang memimpin pujian, singer, pemain musik, kami yang melayani dari depan sampai ke belakang tanpa terkecuali siapapun. Sebab kami percaya Tuhan selalu memberkati dan memimpin kami. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, tibakan bawa ke tempat ini dengan tidak kurang apapun juga. Bawa mereka Tuhan, pimpin dan jauhkan dari segala halangan, gangguan dan segala bentuk yang membuat mereka Tuhan tidak semangat. Tetapi Roh Kudus, Engkau akan selalu bekerja, berkarya, melakukan keajaiban di dalam hidup mereka Tuhan. Ini kami Bapa, tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati. Kami katakan tercurahlah berkat, pembelaan, pertolongan dan mujizat Tuhan di tempat ini. Kuasa Allah Roh Kudus bekerja di tempat ini. Engkau memagari tempat ini dari segala niat dan segala maksud yang tidak benar. Perlindungan darah Yesus setiap memberkati keluar masuk umat-Mu dan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, dan kami mengucap syukur sebab Tuhan sungguh baik bagi kami. Segala puji bagi Tuhan, karena Tuhan bagi kami adalah tempat perlindungan dan kekuatan yang luar biasa. Haleluya, amin. Mari saudara kita baca Mazmur 100 itu ya, dengan semangat ya, karena kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Udah Joshua. Oke, mari kita baca 1, 2, 3. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Silakan dulu saudaraku. Shalom, selamat pagi buat kita semua dan selamat tahun baru. Masih tahun baru ya. Ada sukacita. Tuhan itu baik saudara. Amen. Mari kita masuk dalam ibadah kita dan kita naikkan pujian kita katakan, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan
jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Silakan berdiri Bapak Ibu. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku
katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya ada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya. Kini aku percaya Haleluya Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. kuasamu kuatkanku, Dasarku berharap. kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia. Bukan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi bukan setia. Bukan setia sampai akhir Hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Kita katakan terima sukacita sorga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih semangat lagi Amin. saudara. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian kita dari atas, kita katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya,
Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Masih mau memuji Tuhan? Kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita tetap bersorak bagi Tuhan kita. Dipersilakan duduk. Mungkin ada sesiapa yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Dipersilakan. Shalom. Iyalah di masa-masa bonus ini banyak masalah yang kita hadapi. Hari Sabtu memang saya tak ada kerja. Mau bangun, saya ingat mau pergi klinik pasal obat sudah habis. Tapi bangun pagi itu terus tak boleh berdiri. Mau jatuh terus sampai macam mana nih Tuhan? Aku mau pergi keluar tak boleh. Tapi itulah kebaikan Tuhan ini memang sudah dinyatakan. Tuhan kalau kau sembuhkan ini, aku akan bersaksi pada saudara-saudara saya. Itulah dalam pikiran saya kan. Jadi di masa hari Sabtu dalam satu hari itu, istri saya mau pergi ke ada Christmas itu kan. Macam mana kau mau ikut? Tapi saya tes jalan tak boleh. Saya tes sampai satu hari Sabtu itu terus tak boleh turun. Saya coba turun ke bawah tak boleh. Jadi macam mana nih Tuhan? Apa penyakit saya ini? Saya tengok macam kalau ada orang satu jalan menjadi dua orang. Jadi kabur. Jadi disitulah dalam satu hari itu, hari Sabtu itu terus saya terus tidur sampai balik. Tapi itulah saya dalam pikiran saya obat yang paling mutara itu bukan obat yang dari klinik itu. Saya terus berdoa kepada Tuhan. Saya doakan Tuhan, tolonglah Tuhan sembuhkan penyakit saya ini biar saya boleh. Dan kalau tak berminggu hari Minggu saya macam mana ini? Kalau saya masih oyong saya tak berminggu. Lagi nanti pasal ini yang berminggu ini itu satu kerinduan bagi saya bertemu dengan saudara, dengan yang makan di belakang itu kan, tidak yang makan di belakang itu. Saya mesti tambah, itulah kerinduan saya. Tapi itulah kebaikan Tuhan itu. Apa masalah dalam hidup kita? Memang
kepada siapa kita hendarkan selain daripada kepada Tuhan. Saya sudah praktikkan dalam hidup saya lah. Jadi pagi-pagi waktu malam saya tidur, bini saya sudah balik, tapi saya sudah tidur. Pagi-pagi saya bangun berdoa, Tuhan macam mana bolehkah saya berminggu atau tak boleh. Tapi kalau boleh Tuhan, tolong sembuhkanlah biar saya, karena saya saksikan kepada saudara saya bahwa Kau adalah Tuhan yang paling musyarat dan dari segala-galanya yang boleh menyembuhkan segala apa yang saya alami. Saya berjalan, bolehlah inilah. Tapi saya duduk lagi sebentar lagi, tak boleh ini berminggu ini. Tapi itulah, berdoa lagi saya terus duduk, Tuhan, saya minta tolonglah Bapak, sembuhkanlah penyakit saya ini biar boleh saya beribadah. Karena inilah suatu kerinduan bagi saya bertemu dengan saudara-saudara. Dan lagi kalau seumpamanya ini sembuh penyakit saya, besok pun saya boleh kerja macam itu. Tak mati kong lagi lama hari ini. Jadi puji Tuhan lah, kebaikan Tuhan itu memang nyata dalam permasalahan kita. Memang kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawabnya dalam waktu apa. Dan jadi sudah banyak kali saya praktekkan di dalam pekerjaan pun, kadang-kadang saya bekerja. Jadi saya waktu itu kerja, pernah satu kali saya kerja sudah berhenti, tak boleh bangun. Macam mana ini? Tak boleh bangun, macam entah penyakit apa yang terjadi tak tahulah. Tapi itulah, saya berdoa kepada Tuhan. Saya sudah habis berdoa, terima kasih Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan segala permasalahan saya dalam hidup saya ini. Saya percaya Tuhan adalah Tuhan yang baik. Saya terus bangun, terus boleh. Itu jadi saya memang kalau kebaikan Tuhan itu dalam hidup saya sudah saya rasakanlah, yang mana kekuatan dan juga segala dalam kelemahan saya Tuhan menguatkan saya, apalagi di dalam pekerjaan sehari-hari, di dalam perjalanan Tuhan selalu menyertai hidup saya. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan, yang mana pada saat ini saya boleh lagi berdiri di sini, itu adalah karena kebaikannya dan karena kasihnya. Dan semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan kepada kita semua, supaya kita dilindungi dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih. Haleluya. Ada lagi? Shalom. Selamat tahun baru. Bagi kita semua, banyak lagi saya belum mengucapkan salam tadi. Yang pertama saya mengucapkan selamat tahun baru. Selamat datang yang baru sampai. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Yang pertama-tama saya mengucap syukur saya boleh kembali di tempat ini, boleh bersekutu bersama. Saya pulang ke Toraja dan boleh pulang pada saat ini, bisa beribadah saat ini. Yang pertama-tama yang saya mau katakan, Tuhan ajarkan yang pertama itu, saya pergi Toraja itu naik kapal, sesudah habis bagi-bagi makanan, sudah makan, mulai sudah goyang kapal itu. Saya masa goyang itu kan disuruh diam, pakai tali pinggang. Saya tutup mata berdoa, saya berdoa, Tuhan, jagai kami dari dan berhentikan angin ribut itu, badai itu. Tapi yang timbul dalam hati saya begini, banyak hal yang Tuhan perbuat. Saya 3 kali sebut itu, banyak hal yang Tuhan perbuat. Saya bingung, apa yang itu? Saya 3 kali sebut itu. Dan terus saya tutup mata berdoa. Di situ saya nyanyi bersyukur, ku bersyukur Bapa. Itu yang saya dapat pertama itu ialah
Tuhan ajarkan di tengah badai apapun, di tengah apapun kita mengucap syukur, kita pasti tenang. Di situ saya mulai tenang, saya tidak merasa ada ketakutan lagi. Karena kalau goyang itu pasti ada takutnya. Ya biasalah manusia kita punya perasaan itu ada pasti takut. Dan saya apabila nyanyi aku bersyukur Bapa, itu sudah, saya sudah tidak merasakan apa lagi. Yang saya dapat itu ialah mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun keadaan kita, belajar mengucap syukur. Pasti semuanya luar biasa. Itu yang saya dapat. Kedua, saya pulang. Pertama saya sampai itu, saya masuk ke dalam kampung. Hari memang sudah mulai pesta. Dan hari Minggu kan cuti pestanya. Kalau di Toraja itu pestanya cuti kalau hari Minggu. Harus ke gereja. Tapi semua orang tidak pergi gereja. Yang acara itu. Di situ saya dapat satu hal yang Tuhan ajarkan. Bahwa berdoalah bagi mereka. Yang pertama bersyukur, kedua berdoa. Di situ saya mengambil berdoa. Saya pulang kan saya habis gereja. Saya punya dalam gereja itu dekat dengan kita punya rumah yang tempat pesta juga itu. Cuma jalan kaki. Pas saya tinggalnya malam kan saya nanti bingung kalau saya ceritakan. Rumah pertama kita ada di kota, kedua saya ada rumah mama, ketiga saya ada rumah bapak. Ada 4 rumah sebenarnya, tapi yang satu tak payah ceritakan lah, karena sudah dikasih orang diam. Yang saya malam Minggu itu saya tidurnya di rumah mama. Dan juga dekat juga dengan gereja, cuma di tengah lah, gereja itu di tengah. Mama saya di sini, gereja di sini, bapak saya punya rumah di sini. Jadi tidak berapa jauh. Saya senang pergi. Malam Minggunya saya tidur di mama, sehari Minggu pergi gereja, pulang dari gereja itu terus ke rumah bapak. Bapak tidak pergi gereja hari itu. Saya habis gereja saya terus pergi situ dan saya marah di situ. Saya bilang sama bapak, kenapa tidak pergi gereja? Dia bilang, saya banyak kerja. Saya bilang, bukan hari ini cuti kah? Hari ini kan diberi cuti untuk gereja. Dia senyum saja. Dan saya banyak melihat bahwa walaupun kita melayani dalam gereja, kalau di Toraja itu lebih ke pestanya. Aku lihatnya begitulah yang aku dapat. Makanya itu yang saya dapat ialah berdoa bagi mereka, bagi keluarga saya, bagi orang saya, orang Toraja. Karena yang itu saya lihat, yang itu yang saya dapat. Saya lihat karena saya punya keluarga pendeta, majelis, semua pelayanan dalam gereja. Saya pun sudah bilang, keluarga saya banyak pendeta. Banyak, semuanya dia ada guru, ada pendeta, ada yang peguam, ada semuanya ada. Itu yang saya bingung kadang-kadang saya masuk. Tuhan ajarkan seperti Daniel, berdoalah bagi bangsa kamu, berdoalah bagi keluarga kamu. Itu yang saya dapat. Saya memang sukar untuk bercerita dengan dia orang. Tapi ada satu malam saya bercerita dengan saya punya auntie. Dia punya suami kena stroke. Dan kami cerita-cerita, dia masih percaya mistis-mistis gitu. Yang kalau di kampung lah biasa itu banyak orang adat-adatnya itu banyak. Ya masih percaya yang hal-hal yang mistis. Mereka sering ke dukun-dukun. Dan saya bilang dengan dia,
kamu percaya enggak ada Tuhan? Dia bilang, percaya, kami percaya ada Tuhan. Tapi tidak tahu kalau kami mau pergi gereja. Kami sukar untuk pergi gereja. Tidak tahu kenapa dia bilang begitu. Saya bilang, berdoalah. Kalau saya menceritakan bagaimana Tuhan bawa saya bercerita begitu. Tapi saya tidak tahu apa yang mereka rasakan masa itu. Tapi saya berbicara jangan percaya hal-hal itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada satu hari yang saya habis pesta yang di rumah bapak, keduanya lagi ada, sama juga uncle, suami dari kakak bapak saya. Masa itu mulainya di habis Natal, kan Natal juga tidak boleh pesta. Dan kami pertama masuk dalam lapangan itu, karena kalau orang Toraja buat itu ada keliling itu, karena kita masuk dalam, kalau menerima tamu lah, tamu jadi tamu pertama kita, karena kita keluarga. Jadi saya masa itu Natal, saya dalam pikiran saya semua salam semua orang. Saya begitu, saya pikirnya begitu, saya salam semua orang, jadi sementara jalan saya salam semua orang. Sampai di ruang tamu itu saya merasa lemas. Saya rasa, kok saya lemas ya? Saya begitu. Apa yang terjadi? Itu yang terus saya punya hati bilang berdoa banyak kuasa roh-roh yang tidak benar di tempat ini. Itu yang lepas itu saya berdoa, langsung berdoa, saya tolak segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat di tempat ini, apapun yang orang lakukan di tempat ini, saya tolak dalam nama Yesus. Selepas saya berdoa, saya lupakan semua itu, apa yang terjadi, dan saya sudah oke. Lepas itu saya keliling lagi lah, masa sudah kita keluar dari ruang tamu, saya keliling lagi masuk ke saya punya anti punya tempat, dengan ketemu saudara-saudara semua. Di situ saya sudah lupa apa yang terjadi yang tadinya. Dan saya pulang rumah baru saya pikir, kok tadi begini ya? Saya baru ingat lagi, karena mungkin ya Tuhan supaya saya tidak kaku lagi ke jalan-jalan bertemu dengan saudara. Itu yang Tuhan, apa yang saya ambil ketiganya itu ialah kita peka dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita bisa melangkah dengan benar. Itu yang saya ambil yang ketiganya. Memang banyak hal yang saya alami, ya baik sukacita, baik sedih, tapi semuanya Tuhan campur tangan, luar biasa. Walaupun saya mama masih keras hati, karena juga saya tidak boleh salahkan juga mama saya sepenuhnya, karena bapak saya juga mungkin banyak kesalahan juga. Itu yang tapi yang pentingnya saya minta doanya juga. Saya berterima kasih juga buat semua kita di sini yang sering mendoakan, saling mendoakan, terutama Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita. Terima kasih semua. Saya pertama ialah mengucap syukur, berdoa dan peka apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Tuhan itu baik. Mari kita semua tetap menjadi pendoa di dalam setiap keluarga kita, saudara. Karena hanya itu yang boleh menguatkan kita. Berikan satu kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Dan biarlah ini menjadi doa kita kepada Tuhan, untuk kita tetap datang sujud di altarnya.
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara, lagu ini mengatakan, mari kita datang sujud di altar Tuhan. Dan ketika kita datang sujud di altarnya, kita yakin dan percaya bahwa sesuatu akan terjadi. Tuhan itu baik, saudara. Dia akan mengubahkan kita.
Dia akan mengampuni kita dan Dia akan tetap bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, sujud. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud, sampai belakang Bapak. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Segala puji bagimu Allahku yang luar biasa. Sungguh Engkau baik dan luar biasa atas hidup kami. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dan berkat Bapa yang dahsyat. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik. Saatnya kami mau duduk diam untuk mendengar sabda dan firman-Mu. Urapi, kuasai, berkati dan tolong ajari kami untuk dapat mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Ini hidup kami. Kami duduk diam dan mempersiapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Wah, ada tamu ya. Biasa. Boleh berdiri dulu. Ini masih ingat Pastor Engel kan? Ya, ini coba dulu berdiri. Oke, siapa gengnya dari Indonesia? Berdiri. Oh, ini siapa yang lupa namanya? Moses apa? Yonas, hah? Oh, Jonah dan Moses. Ah, ini ada ingat Pak Engel punya wajah situ. Oke, puji Tuhan. Oke, terima kasih sudah datang di sini dan kemudian Ibu Pipi juga ya. Oke. Ini boleh berdiri kah? Boleh ya. Berdirilah satu keluarga. Kecuali sudah asing FCC ini kan gitu. Haleluya. Tuhan berkati, silakan duduk. Terima kasih ya. Ya, ini dalam rangka jalan-jalan lah, holiday. Oke, puji Tuhan. Semua sehat. Oyen macam mana dia? Sudah kuliah, sudah kerja? Oke, puji Tuhan. Oke, jadi masih ingat wajahnya Pak Engel ya? Oke. Mari kita nyanyi satu lagu, karena ini ada intinya apa yang saya ingin sampaikan hari ini. Saya percaya saudara sudah dengar lagu. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi sebagai doa kita. Mengasihi
lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengampuni, 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 lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Melayani saudara, melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh. Sekali lagi ya, mengasihi, kita naikkan pujian sebagai doa. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Amin. Haleluya. Saudara, kita tahu bahwa, oke, silakan duduk, sudah. Oke, kita bicara tentang, minggu lalu kita bicara tentang iman. Bagaimana memandang apa yang Tuhan pandang, dengan cara pandangan Tuhan, dengan apa yang kita pandang. Pandangan kita terbatas, pertama. Pandangan kita itu melihat hanya fisik, tidak melihat hati. Kalau Tuhan, Dia tidak hanya melihat wajahmu, tapi Dia melihat hati saudara. Haleluya. Nah, jadi saudara, bagaimana kita berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan untuk melihat segala sesuatu itu berdasarkan perspektif. Ya, kalau bahasa lebih kerennya itu perspektif, cara pandang kita untuk melihat sesuatu. Ya, saudara yang kekasih dunia, kalau sekarang kita dengar, bayangkan apa yang kita dengar. Ada satu teman saya berkata begini, dia bilang dunia akan semakin berat. Jadi dia bilangnya oke, memang semakin berat. Bukan karena berat badannya berat ya kan, karena makan banyak makannya, bukan. Karena kadang-kadang ada yang makin berat itu karena bangun pun berat ya, jalan pun berat ya kan. Dan kemudian sudah nggak lagi mampu berjalan panjang lah karena berat. Tapi maksudnya bukan berat karena apa, karena banyak masalah, banyak pergumulan, banyak beban. Siapa yang tidak punya beban di sini? Tolong kalian pulanglah. Semua kita punya beban, haleluya. Kita punya masalah. Nah, tapi berat tadi, dia cakap kalau kamu katakan berat, itu berat. Tapi kalau tambahkan kata satu, namanya ke. Jadi berkat. Jadi bukan berat, jadi berkat. Ya. Jadi kalau kita hidup akan makin diberkati, bukan makin berat. Kenapa berat kali wajah saudara hari ini? Karena memang banyak masalah ya. Jadi saudara,
Harus ceria, karena beban, karena hari ini hidup itu adalah bukan berat, tapi berkat. Berarti Anda harus senyum, sukacita. Haleluya. Ya, senyumlah dulu, ya kan, supaya kelihatan bahwa saudara itu betul-betul diberkati. Nah, jadi saudara yang kekasih dalam nama Yesus, apa yang saya maksudkan di sini hari ini tentang, mari kita buka dalam kitab kita satu ya, iman itu tidak boleh dipisahkan dari apa yang disebut sebagai kasih. Nah, ini sangat penting karena banyak orang yang beriman nggak punya kasih. Hebat sekali, dahsyat dia, tapi kadang-kadang tidak ada kasihnya. Ya, 1 Korintus 13 ayat 13 itu, ini saya bikin dulu dasarnya bagaimana iman yang akan menjadi sesuatu yang begitu luar biasa. Jadi ada iman, ya. Coba dulu, ya. Dalam 1 Korintus 13 itu, di sini dikatakan begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi yang membawa saudara masuk ke surga itu hanya ini. Bukan emas, perak, dan bukan karena penampilan, bukan karena gaya hidup, bukan karena wajah yang dipermak, bukan karena rambut dikepang-kepang, bukan karena baju mahal-mahal. Tapi yang membuat Anda masuk surga kalau Anda di dalam iman, dalam pengharapan, dan dalam kasih. Haleluya. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi kasih itu penting. Semua orang ingin dikasihi, betul gak? Siapa yang di sini tidak mau dikasihi? Ya. Kenapa ada berkelahian? Karena ingin dikasihi, karena kurang kasih, kan gitu kan? Karena mulai kasihnya mendua atau merdua holong, kan gitu kan? Ya, sudah kasihnya sudah tidak lagi utuh. Dulu dia bilang seluruh hatiku, jiwaku itu milikmu, betul gak? Ketika seorang laki-laki dan wanita bertemu, betul ya? Ada yang diam, berarti ada yang sudah berdosa. Karena ada yang diam itu berarti sudah berdosa, saudara ya. Ya, karena dulu kita utuh, kita ingin katakan ketika kita mengasihi pasangan kita, kita ingin berkata bahwa aku mencintaimu sepenuhnya. Ya. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Proses waktu membuat kita seringkali seperti lagu tadi, merdua holong ataupun mendua hati. Ya, maka mulailah muncul ada hal-hal konflik dalam rumah tangga. Nah, bahkan di ayat lain dikatakan kasih itu, iman itu, kasih itu lebih besar ataupun lebih besar dari iman itu. Artinya begini, di dalam 1 Korintus pasal 13 ini kan di atasnya itu diceritakan sebenarnya dia berkata bahwa sekiranya pun, ya, di ayat berapa itu? Bukan di atas ayatnya, di ayat 2, 13 ayat 2. Ya. Di sini, saudara. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk merdubuat. Wah, hebat itu kan. Boleh dia buat nubuati orang, dia lihat masa depan orang, dia lihat di mana dia tinggal, di mana apa segala macam. Nubuat itu kan ada sesuatu yang luar biasa dan mengetahui segala rahasia. Bayangkan segala rahasia dia tahu. Kalau ada di sini semua dia tahu rahasia orang, berarti ngeri itu, saudara. Siapa di sini yang tahu rahasia orang? Kalau tanya si Polan, tanya aja dia lah, kan gitu kan. Dia tahu semua. Nah, ini rahasia orang. Nah, dan kemudian memiliki segala pengetahuan dan sekalipun memiliki iman yang sempurna memindahkan gunung. Saudara, apa yang saudara lihat hari ini dengan banyak gereja dan banyak pelayan Tuhan? Anda mau melihat mujizat, betul? Ya, itu sebabnya orang di FCC banyak yang gak suka ke sini, kan karena itu. Karena gak ada mujizat di sini. Sebab kita suka dengan tanda-tanda luar. Artinya sesuatu simptom yang di luar itu. Kita tidak melihat tentang esensi, maksud, keberadaan yang sesungguhnya. Bahwa kasih adalah merupakan dasar dari segala sesuatu. Maka kalaupun aku mempunyai iman, artinya iman yang bisa memindahkan gunung. Ya, kalau memindahkan bukit gampang lah ya kan gitu.
Geser aja kan gitu. Hah? Kalau gunung itu, kalau memindahkan bukit. Dulu ada teman saya namanya Bulan, saudara. Jadi dia bulan, saya bukit, kan gitu. Jadi dulu ada lagunya Dol Sumbang namanya. Itu dia selalu, kami kalau jumpa suka nyanyi, gitu kan. Kalau ketemu ini Burjunta ini, Bulan Simajunta namanya ya. Dia bilang gini, saya kalau bilang, kalau bulan bisa ngomong kan gitu kan. Jadi dia selalu jawab, bukit juga bisa jalan. jadi tapi ada endingnya, tapi kasih setianya tak pernah berubah kan gitu kan. Itu kata Alkitab lah ya. Nah jadi saudara yang kekasih dalam nama Yesus, artinya apa saudara? Apapun kalau kita bisa memindahkan gunung, iman kita sedahsyat apapun, kalau kita tidak punya kasih itu sia-sia. Dalam bahasa aslinya disebut useless, nothing. Itu bergemerincing itu artinya kosong, tak ada artinya, tak ada isinya. Ya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita bicara tentang iman, iman itu adalah untuk melihat, sebab kalau tidak ada kasih, bagaimana kita boleh beriman? Banyak orang bilang, aku punya iman. Dasarnya apa Anda punya beriman? Kalau tidak Anda mengasihi Tuhan. Haleluya. Bagaimana Anda dasarnya untuk mengasihi sesama, Anda melakukan pekerjaan Tuhan tanpa kasih. Ada banyak orang hari ini melakukan pekerjaan Tuhan begitu dahsyat hebat, tapi tidak dalam koridor kasih itu. Kasih itu flat, Foursquare, tahu ya Foursquare ya, nggak boleh memisah. Jadi kalau saudara harus mengasihi, sama dengan kalau mengasihi orang tua, dan mengasihi saudara dalam Kristus itu hampir harus sama, mengerti maksudnya? Jangan karena kita ke gereja lupa kasih kepada saudara. Jangan pula karena mengasihi saudara lupa ke gereja, kan gitu kan? Tadi macam Toraja itu, kalau hari Minggu semua harus tak ada pesta, tapi nggak ke gereja, itu masalahnya. Memang dibilang cuti, tak boleh bikin pesta, tapi nggak ke gereja. Hari Natal nggak boleh bikin pesta, tapi nggak bernatal. Ya mungkin Natal karena makanannya kan seperti tadi kan gitu. Makanya kalau orang Toraja pulang beda dengan orang Manado atau orang Sabah atau apa. Kalau orang Toraja pulang dia bukan, kita pikir kalau Desember itu pulang Natal kan gitu kan. Kan biasa kalau orang Kristen itu kalau pulang Desember itu berarti bernatal kan gitu kan. Kalau orang Toraja enggak, pesta. Saudara, saya ulangi, kasih itu begini ya. Saya tidak boleh mengasihi Tuhan sepenuhnya, tetapi saya melupakan kasih kepada saudara saya, keluarga saya. Mengerti maksudnya? Ya, mengerti maksudnya. Makanya kan itu namanya ada istilah dalam kita, persembahan kepada kamu sudah saya persembahkan pada Tuhan, bagimu tidak ada lagi. Maksudnya saudaraku, kita tidak boleh, kasih itu adalah sesuatu yang utuh, tidak bisa ke sana miring, ke situ agak kurang gitu. Mengerti maksudnya? Karena kasih Allah, itu makanya belajar kasih sama si Tika. Karena kalau itu betul-betul kasih, kan gitu kan. Itu betul-betul kasih. Pendeta pun kalah, kan gitu kan. Saya kalau dibikin open house, saya yang duluan keluar dari rumah, kan gitu kan. Kalau dia tidak, dia boleh tak kira siapa. Berarti kasihnya luar biasa. Amin. Jadi Mother Teresa namanya ya. Di FCC punya ada namanya Mother Teresa. Ya. Haleluya. Jadi saudara, kasih itu tidak boleh. Ada banyak orang yang seperti saya katakan tadi. Iman tidak bisa dipisahkan dari kasih. Saya melayani Tuhan tetapi saya melupakan. Artinya tidak mengabaikan keluarga saya. Itu murtad kata kita, paham ya? Murtad itu. Karena apa? Bagaimana kamu tidak melayani keluarga kamu tapi kamu melayani Tuhan? Bagaimana kita menyatakan satu sikap yang benar dengan hidup kita menyatakan kasih itu? Tidak boleh, saudara. Tidak boleh. Karena banyak hari ini ada gereja yang maaf kata ya, kadang-kadang dulu di kampung kami sana begini ya, itu kadang ada Pentakosta itu kan, ayam dipotongnya ayam sama pendetanya. Itu bagus, bukan salah.
Senang, bagus kan? Ya cobalah kalian potong ayam untuk pendeta, kan gitu. Kan itu bagus itu. Hah? Ada minggu, itu nggak dipotong Bu, itu dibeli. Ya kan nggak ada potong. Oke, tapi yang saya lihat itu adalah dia ada ayamnya, dia bawa pendeta. Kepada orang tuanya nggak pernah telur ayam pun tak dikasihnya. Tak boleh, tidak bisa. Itu bukan kasih yang dari Tuhan. Haleluya. Ya. Tapi ada juga yang terbalik. Kalau pergi minum-minum banyak uangnya. Tapi kalau ke gereja udah muka-muka melarat semua. Ya banyak. Go to party, wah celebrities. Kalau datang ke gereja macam ama-ama, tahu kah? Macam pembantu rumah yang tak punya cukup makan itu. Saudara, tidak boleh begitu. Saya bilang kepada banyak orang, termasuk itu. Saya bilang kepada kita ini yang saudara-saudara, jangan sampai berkata begini. Banyak orang, karena semalam itu saya hubungkan dengan soal keuangan. Jangan ke gereja sudah tidak punya uang, tapi ke pesta-pesta kita begitu luar biasa dan sanggup membayar dengan macam-macam. Kalau di kampung kami, 1 ekor babi dari saya, kan gitu kan. Kalau ada tahun baru Natal begitu, semua berani. Itu nunjuk apa itu? Nunjuk gengsi kan? Bukan nunjuk kasih. Oh, babi deh 1 ekor dari saya. Wow, oke, gampang. Kalau ada punguan kan, ataupun gereja, dulu ada tempat kami gereja, oh babi 1 ekor. Wah, itu gampang dia. Kalau dulu belum kita bertobat kan, minuman, bir, 1 apa saya kan gitu kan. Boleh, tapi kalau sudah hari Minggu, itu saudaraku kasihan sekali wajahnya. Enggak ada wajah-wajah penuh ceria dan sukacita. Tapi di sini enggak ya, di sini enggak ada. Saya lihat di sini karena enggak ada yang agak sedikit mengaku dosa gitu. Saudara, pasti saya harap maksud saya, memang uang saudara adalah uang saudara, bukan uang siapa. Kalau saudara menggunakan uang itu untuk diri saudara, enggak ada yang melarangnya dan tidak ada yang mengganggunya. Seperti Petrus kepada Ananias dan Safira, apa dia bilang? Apa dikatakan? Bukankah sebelum tanah itu dijual ia adalah tanahmu? Dan sesudah kau jual juga, bukankah itu juga hasilnya untukmu? Dan kau berhak untuk menggunakan seperti apa yang kau mau. Tapi kenapa kamu berdusta kepada Tuhan? Apa dustanya di situ? Karena harganya dipotong. Hanya seginilah hasil tanah itu, kan gitu kan? Nah, kan banyak orang Kristen itu. Segininya itu dapat gitu katanya. Hari ini untuk segininya. Enggak pernah jujur untuk apa? Karena dalam keuangan yang jujur kan harus transparan kan gitu kan. Oh, pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Hari itu siapa? Tines ya. Itu Tines itu ditipu oleh bosnya. Ada orang di situ, supervisornya. Ada 10.000 ya. 10.000 ya. Jos, 10.000 uang. Bayangkan dia kerja overtime. Tak masuk ke dalam sistem. Sampai bosnya bilang, kamu mungkin akan dipecat lah. Karena itu banyak uang masuk, tidak apa. Artinya transparan, saudara. Wah, dia tak puas hati, dia mau pukul itu supervisornya itu. Apalagi darah Indianya keluar kan gitu. Tapi rupanya jangan tenang-tenang, datang ada satu Melayu di situ yang administrasinya. Kamu lapor aja ke apa. Rupanya setelah itu dia itu diburamkan itu semua itu jumlah ada yang menerima itu. Nah, makanya saya bilang kamu ada nomor telepon customer itu semua? Ada. Saya mau telepon dia. Nah, kan gitu. Artinya apa saudaraku? Artinya sebuah kejujuran itu sebagai orang yang jadi apa kesalahan Ananias dan Safira? Dia tidak jujur menceritakan. Kan kalau dia kenapa enggak dia jujur? Mungkin dia sudah waktu pertama dia bilang nanti kita persembahkan pada Tuhan semua kan. Tiba-tiba datang, janganlah kau nanti macam mana uang. Akhirnya mulailah mikir dia, bincang-bincanglah di rumah. Makanya kalau sempat ini suami istri bincang-bincang begitu, itu bisa jadi Ananias dan Safira ini saudara. Mengerti kan? Bincang-bincang, gimana kita? Nanti uang kita tak ada lagi atau gimana banyak lagi gitu kan. Oh ini ajalah kita kasih lah kan gitu kan. Padahal tadi sudah menggebu-gebu untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, saya
saya ulangi kembali, uang bukan jawaban atas masalah kita. Haleluya. Jangan sampai saudara pikir money can buy everything. No. Tidak. Tetapi apa yang dimaksudkan di Anania Safira ini adalah bagaimana iman itu harus dengan kasih. Bagaimana saya melakukannya kalau bukan karena mengasihi. Haleluya. Saya tidak akan pernah boleh memberkati dan saya tidak akan boleh melakukan itu kalau bukan ada kasih di dalam diri saya dan di diri saudara. Kenapa kita rela berkorban? Misalnya kalau di keluarga kita. Kenapa kita rela berkorban? Misalnya kita disakiti. Banyak kali disakiti ya. Berapa banyak kita sini sering disakiti? Sekarang banyak yang disakiti bapak-bapak sudah. Oh. Namanya KDRT ibu-ibu sekarang, tapi namanya bapak-bapak. Jadi nah bapak-bapak banyak apa namanya itu ada satu meme di YouTube kan, ada tuh perempuan pukul dia tak tenang, dia mau pukul tapi dia apa? Itu laki-laki, ngerti kan? Ada main karate itu, gurunya bilang begininya pak katanya kan, suruhnya. Jadi waktu perempuan di sana disepaknya pelan-pelan kan gitu. Kamu kurang kuat menyepak katanya. Bukan pasal kamu kuat menyepak karena itu perempuan. Tapi ketika dia bilang oke, kamu sepak saya, langsung terbalik itu. Apanya itu disepaknya. Berarti maksudnya dia masih itulah laki-laki. Haleluya. Itu namanya gentleman. Haleluya. Hi man, you are gentleman. Haleluya. Bilang dulu, harus laki-laki gentleman, bilang gitu. Banyak. Halo, ya. Harus gentleman. Amin. Harus saudaraku. Nah, jadi saudara, karena kasih, kenapa bisa dilakukan? Karena kasih. Kasih itu membuat Anda bisa berubah. Kenapa kita berubah? Karena kasih Tuhan. Ya. Dan kita bisa mengasihi oleh karena kasih Tuhan. Maka sama tadi seperti kalau kita bilang tentang mengasihi. Bagaimana saya mengasihi sedangkan saya sendiri tidak pernah merasa kasih? Perhatikan ini, di dalam banyak pelayanan dalam gereja, orang yang namanya troublemaker itu, yang selalu membuat masalah itu karena kurang kasih sayang. Saya bilang begini, ada orang yang namanya kuper, caper, gitu ya, baper, tahu itu istilahnya tuh. Ya. Jadi karena kurang perhatian, cari perhatian, kan gitu kan. Ya. Dan orang yang baper itu suka bawa perasaan. Dia tidak peduli tentang orang, tapi dia pokoknya perasaan dia aja dibawa kemana-mana. Jadi orang yang kurang perhatian itu suka cari perhatian. Nah kalau sudah mulai ada yang kurang perhatian, cari perhatian berarti maklum aja lah, dia kurang perhatian. Coba kalau seandainya sudah dicium suaminya dia kan, apa enggak langsung bulan dan bintang semua tak ada lagi. Enggak ada lagi yang perlu. Selama ini dongkol, marah, apa gitu kan. Diciuman langsung. Haleluya. Jadi ini praktekkan saudara. Jangan kita kadang-kadang suami-suami ini sudahlah istri kita. Wow, kau dimarah-marahi lagi kan. Apa enggak tambah keras dia. Tenang aja. Laki-laki itu relax, tenang. Oke, ampun. Ya, kalau istri, kalau saya kadang-kadang saudara udah capek kawan ini saudara. Kadang-kadang dari pagi dia kerja apa gitu udah capek dia. Jadi karena capek itu, biasanya orang kalau capek itu mulutnya pun ikut apa? Ikut mengeluarkan kata-kata. Itu biasa itu. Tanyalah yang semua ada yang anak-anak di rumah atau siapa. Dia saling ngurus, ayo, apalah ini kan gitu kan. Ini kalau capek, apalagi kalau dia sudah letih, apalagi belum lagi makan, kadang-kadang mereka kan lupa makan. Tiba-tiba ada yang nggak betul, wah udah marah itu. Makanya saudara ini laki-laki ini harus ada pakai psikologi dia, betul. Jadi dia lihat, oh ini istri lagi capek. Mending itu peluk, cium, awak minum teh, atau bawa shopping langsung, tak ada lagi masalah. Ya, langsung, ayo mak kita makan itu McDonald sana. Wah langsung dia mandi cepat-cepat dia. Kalau kita sudah muka macam apalagi tiba-tiba saudara yang kekasih Tuhan pasti dibilangnya, wah udah capek aku, udah begini aku, tak ada perhatian. Itulah dia curhat kemana-mana itu. Kan gitu kan.
Yang curhatlah ke sana, suamiku begini, suamiku bapak si Anu begini, kan gitu kan. Itu. Saudara saya, kalau sama orang barat kalau saudara itu ya. Orang barat itu kalau apa namanya itu bahasa ada nyanyi namanya itu istilahnya udah the dear stop itu apa namanya air mata, tear stop itu. I want to stop the tears of your eyes gitu lah. Kadang-kadang itu maksudnya saya mau memberhentikan tetesan air matamu, kan gitu kan. Haleluya. Ada bapak-bapak di sini begitu atau ibu-ibu? Kalau menangis, dia bilang lantus hapus itu air matanya. Janganlah turunkan air matamu lagi, sayang. Gitu kan? Hah? Sedangkan Yesus buat begitu. Haleluya. Kan Yesus nanti kita di sorga itu kenapa? Maka dia akan menampung air mata kita. Haleluya. Luar biasa itu. Maka belajarlah seperti Yesus. Menampung air mata orang. Kan gitu kan. Ya, tapi jangan salah ke alamat yang jelas kan gitu kan. Jangan pula nanti kemana-mana kamu pergi ambil mata orang nanti bisa masalah. Nah, saya ulangi kembali, iman dan kasih itu harus berjalan. Bahkan kadang-kadang kasih itu harus lebih besar. Karena apa? Tidak mungkin kita beriman bahwa kita boleh melakukan segala sesuatu itu tanpa kasih. Nah, mungkin ada orang yang melakukannya, benar. Bisa melakukannya karena mereka ada itu namanya performance. Saya bilang begini, minta maaf saudara hari ini. Saya ada teman saya banyak sekarang begini. Dia bikin itu ibadah itu selalu jadi bahan konten. Nah ini satu saya bilang harap kalian, ibadah itu personal, privacy. Jadi dia dia selalu buat itu. Hampir tiap hari ditengok orang dia dalam inilah, pujian lah, yang ada anchor dari sana lah, ada dari sana lah, kan gitu kan. Nah, jadi buat konten, jadi konten itu Facebook atau apa namanya itu reel atau apa segala sekarang ini. Saya bilang, jadi akhirnya orang ke gereja ngapain sekarang? Saya tanya dulu, orang ke gereja ngapain sekarang? Membuat konten. Mereka buat nanti konten, lepas itu nanti post di sana, post ke situ. Saudara saya haraplah Anda jangan begitu. Kecuali kalau dalam highlight ya, tahu highlight itu tentang acara-acara gereja itu boleh. Maksudnya mungkin ada pujian kita ambil capture saja, tapi selepas kita sudah balik rumah mungkin tadi ini ada pujian begini, lagunya ini apa. Kan banyak orang sekarang capture itu lagunya saja begitu. Dia taruh di dalam reel yang 1 menit begitu kan. Tapi kalau sudah mulai dibuat itu menjadi konten, dia khotbah itu jadi konten. Lepas itu dia dibuat jadi konten. Karena apa? Akhirnya apa terjadi? Saudara tahu apa yang terjadi? Dia lebih cenderung cinta uang daripada, karena reel itu menuntut dia setiap hari harus dapat post 1 video atau gambar untuk dia dapat 1 privilege dari Meta atau apa namanya itu. Saya katakan silakan, saya bilang sama orang, bikin aja, saya bikin ilustrasi. Saya ini kalau memang nggak jadi hamba Tuhan, saya jadi content creator. Jalan aja saya dari Johor Bahru sampai ke Perlis. Setiap desa saya kunjungi, saya foto, setiap desa ada restoran saya foto, sudah terkenal saya. Saudara pikir nggak bisa terkenal? Cuma karena saya pendeta kan nggak mungkin kan? Ya. Tapi karena kalau saya bilang sama Joshua, kalau saya sudah full time content creator, saya nggak perlu capek-capek. Saya pergi dari Johor Bahru, setiap desa saya datangi, kunjungi, ada kopi, kopinya bagus. Kadang-kadang mereka banyak bohong kan. Katanya makanannya bagus, padahal itu kan untuk content creator. Apalagi kadang-kadang kita yang orang Indonesia suka dipuji. Orang Indonesia suka puji, Jakarta bagus katanya. Kita bilang like, oke. Makanya saudara tahu apa terjadi di Indonesia. Dia datang pun ke Indonesia, dia tidak punya subscriber. Tiba-tiba bisa jadi 10.000, 20.000. Orang Indonesia pantang dipuji. Kalau dibilang saksang sedap, padahal orang tentu makan itu kan gitu kan. Lantas semua kita bilang like gitu kan. Dia yang dapat untung, dia dapat uang, kita ngil-ngil, tahu gak bahasa? Ini bahasa Inggris itu tahu. Kalau bahasa Inggris namanya ngil-ngil itu, tahu macam anjing yang dipotong itu. Dulu kalau ada yang dipotong itu tahu. Yang biasa potong anjing, tahu kak? Hah?
Apa senyum gini? Ya, ya kira-kira begitulah. Saudara kita jadinya jadi saya bilang, kadang-kadang saya bilang, mereka itu semua itu kerja mereka 24 jam. Mereka pergi satu negara ke satu negara, saudara. Dan kemudian mereka posting itu dan masuk YouTube. Dan mereka kita bilang, oh tiba-tiba sudah menjadi 700, 300, 500 ribu subscriber. Dia sudah enak, tidur pun dia dapat uang. Saudara tidur besok pagi masih stres kan gitu kan. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, apa yang disebut tadi katakan, yaitu kasih. Nah, mari kita lihat dulu satu ayat firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 13. Ini kita bicara 2 Timotius pasal yang pertama ayat 13. Haleluya. Oke, jadi perhatikan ini. Nah, kenapa Paulus di sini mengajarkan kepada Timotius tentang sesuatu yang sangat fundamental, tentang apa yang disebut sebagai iman, pengharapan dan kasih. Nah, di dalam 2 Timotius 1 ayat 13 ini, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, tidak bisa dipisahkan iman dari kasih. Hari ini terlalu banyak orang yang dahsyat dipakai Tuhan. Ya, dan saya tidak heran kalau orang yang bisa menurunkan hujan dan sama seperti saya bilang sama saudara, sama Tony Daud itu saya bilang sama dia. Karena saya bilang sama Tony Daud begini, aku gak percaya sama apa yang kau ucapkan. Tapi kalau memang bukti itu kamu bilang begini, karena ada namanya ilmu membelah bumi. Jadi belahlah dulu bumi ini, mana tahu kami kucar-kacir gara-gara itu kan. Ya. Tapi saya pikir itu bukan ilmu membelah, bukan satu bukti yang real. Itu sudah seperti Nabi sebelah sana yang bisa membelah bulan. Ya, entah bulan apa yang di sebelahnya saya tak tahu. Ya. Nah, jadi saudara yang kekasihan Tuhan, di situ dikatakan segala sesuatu yang telah engkau dengar daripada aku sebagai contoh ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat itu iman harus berjalan dengan kasih. Haleluya. Tidak boleh kita punya iman yang bisa memindahkan gunung, yang bisa melakukan segala sesuatu, yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan dikatakan tadi oleh Paulus, sekalipun aku memberi diriku untuk dibakar sebagai suatu korban persembahan, tetapi ketika saya tidak melakukannya dengan kasih, maka saya menjadi orang yang nothing, nonsense, ataupun itu empty, tidak ada artinya. Tapi apa yang diajarkan oleh Tuhan, saudaraku, inilah yang kita lihat di tahun 2025 itu. Maka iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, iman tanpa perbuatan itu mati. Apa yang membuat mati? Perbuatannya enggak ada. Logikanya, pengetahuannya luar biasa. Saudara sekarang hari ini di mana-mana saudara, kalau saudara tentang cerita firman Tuhan enggak ada. Saya bilang sama saudara, model apa lagi yang saudara mau pendeta? Terlalu banyak model sekarang. Mau di YouTube di mana saudara mau cari pendeta yang model apa? Kita mau cari pengkhotbah yang luar biasa. Gampang. Ya, di YouTube banyak. Yang mungkin Anda tak tahu bahasa Indonesia, yang tahu bahasa Inggris, pergi ke bahasa Inggris. Yang tahu bahasa Cina, pergi bahasa Cina. Apalagi model yang kita tidak boleh pahami. Tapi adakah kita betul-betul hidup di dalam kasih? Itu adalah pertanyaan. Karena di dalam itu kita nggak pernah tahu siapa dia. Kita nggak kenal. Dulu ada itu, masih ingat dulu teman saya itu yang namanya Sembiring itu. Yang pergi HKBP itu, apa itu? Ya, namanya si apa itu? Sarifudin kah apa namanya? Saifudin kah? Atau Safidin Nasution lah itu. Nah, dia bilang begini saudara. Dia dengar radio. Dia bilang, kalau saya dengar radio itu, hati saya dibangkitkan. Karena kata-kata penyiar radio itu kan enak-enak kan. Enggak ada kata-kata matilah kau, enggak ada. Enggak begitu kan kalau di radio itu. Apalagi disampaikan firman Tuhan.
Ya, semuanya indah-indah belaka. Tapi dia gak pernah boleh masuk ke gereja. Karena apa? Ketika dia masuk gereja, dia akan lihat, itu tak betul, itu tak betul, itu tak betul, itu tak betul. Saya bilang sama dia, itu saya pernah. Jadi rupanya kau tengok yang radio itu sudah betul kah? Ada pernah tengok wajahnya atau hidupnya yang pernah kamu tinggal bersama dia? Belum tentu. Orang itu kalau saudara ketahui bahwa dia itu benar atau tidak, tinggallah, berjalanlah bersama dia. Baru saudara tahu siapa dia. Amin. Jadi jangan, mengapa ada gereja? Mengapa perlu gereja? Bukan gereja itu karena apa? Karena kita perlu berkontak dengan komunitas kita. Saling mengasihi, saling menasihati, dan saling membangun. Apa maksudnya bangun? Kita masih banyak kekurangan, masih banyak keterbatasan. Tapi untuk menghadapi 2025 itu, kita tidak boleh menghadapinya dengan sebuah perspektif yang salah. Karena hari itu, malam saya katakan minggu lalu tentang itu Abraham. Apa yang dikatakan oleh, ini mungkin saya ulang balik, karena hari Rabu saya cerita itu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham ketika dia bergaluh? Apa namanya roh yang si Lot ini? Saya bilang minggu lalu, Lot itu gambaran ketamakan, mementingkan diri, egois. Mereka cuma pikir dirinya, mereka cuma pikir tentang kepentingannya, mereka cuma pikir tentang keberadaannya. Kalau kepentingannya terganggu, kalau sesuatu yang menjadi bagiannya itu terganggu, dia akan angkat parang dan berkata, saya lawan kamu. Saudara, artinya apa yang Lot itu? Lot tidak membuat putusan ketika dikatakan mana pilih bagimu ke sana atau ke sini. Tapi dia tidak mengatakan kepada yang tua lebih dahulu. Ini juga anak-anak muda ini, pelajar ini. Anak-anak muda ini belajar untuk menghormati orang tua. Ya, mendahulukan, mereka harus kita hormati. Haleluya. Di mana-mana pun orang tua harus dihormati dulu. Haleluya. Kita ini sudah kayak macam orang liberal itu, orang barat itu. Sebut nama, sebut apa. Dulu ada satu orang itu, masih ingat Ibu Mena ya, itu dia kawin sama orang Amerika itu. Anaknya, bukan anak kandung kan. Ya langsung bilang, Mena katanya kan gitu. Ada teman saya kan, langsung dia cerita, kita kalau di kampung kita kan mau ditampari itu kan gitu kan. Itu mamanya tapi sudah apa. Lantas lagi ada teman saya, my father's wife. Saya berpikir lama itu saudara. Saya pikir, stay with my father's wife. Bukan mamanya gitu kan. Dalam pikiran saya kan, kalau my father's wife itu kan berarti bapak ibunya kan gitu kan. Kenapa kamu selalu panggil my father's wife? Oh itu, it's not my mother. Jadi apa, itu istrinya lah gitu kan. Saya bukan ibu saya itu katanya kan. Wah betul-betul luar biasa ini dunia persilatan ini kan gitu kan. Nah jadi saudara kita harus belajar yang namanya. Maka Lot adalah orang yang ego. Dia greedy, dia tidak lagi tentang apa yang di sekitarnya. Tapi Tuhan, orang yang berjalan dalam Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Ketika Tuhan kata Alkitab, ketika Lot berpisah dengan Abraham, maka Tuhan berkata kepada Abraham, lihatlah, pandanglah sekelilingmu. Sejauh mata dan setiap tempat yang kau pandang itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudara, cara pandang saudara harus berubah. Haleluya. Jangan menengok orang begini, saudara. Siapa dia? Coba kalau saudara dipandang seperti itu. Gitu. Sakit enggak saudara? Sakit. Jangankan dulu saudara tahu, disalami aja kalau enggak dilihat mata pun. Kadang-kadang banyak, lihat kan gitu kan, ngerti maksudnya? Kadang-kadang, oke. Gitu kan. Bayangkan salaman aja kalau enggak dipandang. Ngapain kamu salami saya kan gitu kan? Halo? Kita harus pandang, halo apa kabar. Makanya salaman itu harus ada paling tidak 1 menit saudara. Enggak boleh begini-begini macam itu artis-artis itu kan. Kan artis itu kalau gitu kan. Artis rohani juga. Gitu. Salami kan gitu kan. Tuhan berkata,
Aku memberikan itu. Padahal waktu itu realitasnya apa? Ngeri saudara. Makanya kadang-kadang orang bilang, kenapa kamu bisa melihat sesuatu yang di balik semua itu? Waktu kadang-kadang ada orang yang menikah. Ya mungkin dilihatnya wajahnya nggak keren gitu kalau zaman sekarang ini kan. Ya, tapi kan yang dilihatnya ada orang bilang, hai ada dulu teman saya. Kenapa kamu suka dengan perempuan ini? Saudara kalau jalan kita dengan perempuan ini, sebenarnya kalau boleh jangan ada fotografer atau orang tengoklah. Kalau ibarat orang Malaysia sudah gigis apa itu, jongang itu. Minah jongang tau. Yang kalau di kampung kami kalau parut kelapa nggak perlu lagi ada parut kelapa, tinggal diparut saja di giginya itu. Jongos ya. Ya. Kalau dulu kan parut kelapa, siapa yang pernah parut kelapa? Gini kan, karena giginya gini. Nah, tapi kata saudara memang cinta itu luar biasa. Ada teman saya, dia handsome. Tapi dia menikah dengan perempuan itu. Saya bilang, apa sih sebetulnya yang membuat kamu begitu? Nah, kita kadang-kadang heran, apa yang membuat dia begitu tertarik dengan wanita itu? Ini adalah satu rahasia cinta yang tidak boleh diungkapkan. Dia bilangnya, dia dengar si perempuan dia nyanyi, itu luar biasa saudara. Jadi rupanya kelebihan-kelebihan orang itu ada ya. Jadi saudara jangan bilang, kenapa itu jadi pasangannya? Saudara juga kenapa itu jadi pasangan saudara kan gitu kan. Karena ada kelebihannya, haleluya. Yang orang lain tidak lihat tapi hanya Anda yang melihat. Ya. Saudara tahu saya ini kan, saya bilang, orang bilang hantu lewat pun tak mau nyinggung saya. Sudahlah juling, jelek, muka terset-set katanya, hidung tak mancung, kan gitu kan. Siapa yang suka sama saya? Saya tanya dulu kalian, ada enggak kalian suka sama saya? Enggak ada kan? Oh, enggak lah, kalian itu salah pandang itu ya. Sebab hanya istri saya yang sanggup menerima saya. Apalagi sudah mulai ompong gini kan gitu. Jadi saudara, waktu Tuhan berbicara kepada Abraham dia kata pandang. Makanya perspektif kita harus berubah. Realitasnya apa? Tidak mungkin. Ketika Daud di dalam sebuah perjalanan, dari manakah datangnya pertolongan? Kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolongan? Ini kejadiannya saudara tahu apa terjadi. Ketika dia dikejar oleh Saul dan dia pergi kemana-mana. Dia mau cari gunung tempat dia bersembunyi. Dari kejaran para pasukan daripada Saul itu saudara. Apalagi gunung yang mau kita cari untuk melindungi kita. Apalagi tempat yang gua yang boleh kita cari untuk melindungi kita. Waktu itu Daud juga berpikir begitu. Di mana tempat? Karena dia orang raja. Dia banyak pasukan. Kemana pun boleh dicarinya. Tapi dia berkata dalam Mazmur 121. Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. My help has come from the Lord. Amin. Pertolonganku datang dari Tuhan. Jadi saudara lihat Tuhan. Nah waktu itu apakah Daud lihat Tuhan? Tidak. Apakah dia lihat di balik gunung-gunung itu ada Tuhan? Tidak. Dia tak menemukan. Tetapi imannya berjanji. Imannya bertindak. Imannya melakukan segala sesuatu. Bahwa dia percaya pencipta langit dan bumi. Dialah namanya Yahweh. Akan menjadi pembela penolong. Nah bagaimana melihat itu? Bagaimana Tuhan yang tidak kelihatan itu? The invisible God itu. Bagaimana melihatnya menjadi sesuatu realita dalam iman. Itulah iman. Amin. Bagaimana? Makanya saya katakan, kita di sini jangan terima penyakit dalam tubuhmu. Haleluya. Kadang-kadang kita merasa kalau sakit itu kita banyak itu. Kenapa sakit? Supaya dicuapi kan gitu. Kalau bapak-bapak kan gitu. Sakit itu. Kalau di kampung kami sana dulu kan lain sudah. Di kampung kalian lain lah. Di kampung saya lain. Di kampung saya itu begini saudara, kalau sakit, bapak saya dulu saya ingat begini, kalau sakit ya, maunya diurut badannya, bikin teh, mau bikin apa pak, bikin apa gitu. Itu di kampung saya itu saudara. Oh, sama juga di kampung kami. Tapi kalau istrinya sakit, itu aja pun manja kau, cengeng kau katanya, kan gitu kan.
Itu nggak sama kan? Itu sama juga. Oh, berarti hampir sama lah kita semua kan gitu. Jadi kalau sakit dia gitu, udah ini sikit. Mau bikin bubur Pak? Iya. Pakai apa? Pakai ayam kampung lah. Itu di kampung kami nggak ada urusannya dengan sini. Saat di sini saya lihat lain semua, orang bapak-bapak sini semua dan bapak ibu luar biasa ya. So, saya nanti takut pulang saudara. Saya takut pulang nanti dari gereja ini ditunggu saya. Haleluya. Jadi saudara, iman dan kasih. Bagaimana saya melakukannya? Karena iman ada kasih. Dari mana datangnya pertolongan? Bagaimana kita melihat sesuatu yang tidak kelihatan? Itu sebabnya dasar iman itu apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang belum kelihatan. Jadi kalau udah lihat ngapain lagi? Kenapa kita harus jauh itu? Karena kita harus memandang Tuhan yang tak kelihatan. Harus dipercaya. Nah, bagaimana mempercayainya kalau kita tak ada kasih? Tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan dan memahami Tuhan tanpa kasihnya. Maka kasih itu bekerja melalui roh. Makanya nanti di sana tadi dikatakan bahwa iman, pengharapan dan kasih itu adalah dasar kita. Coba tanamkan itu dalam hati kita. Di 2025 ini. Apapun dikatakan oleh profesor-profesor itu. Yang juru bicara di TV sana semua. Yang bahwa prediction itu ekonomi ke depan. Bagaimana itu bagaimana. Kalau kita dengar, apa yang membuat kita gusar? Di Indonesia apa ya? Pengangguran, PHK, tahu ya? Itu uang kerja. Cemana sekarang? Orang yang namanya garment, industri garment. Ini anakku itu garment itu, paham gak? Dulu bukan main anakku, makanya anakku itu dulu kita nggak anaknya kan gitu anaknya. Jadi saudara yang kekasih untuk kenapa? Sebab pada masa itu hebatnya dulu Vietnam masuk Thailand, kenapa garment itu masuk di situ? Tapi sekarang orang supermarket itu retail itu industri retail itu sangat hebat. Sekarang mana ada lagi? Banyak supermarket tutup. Banyak apa? Karena apa? Zaman sekarang global, di mana orang boleh beli online tidak perlu lagi melalui kamu. Dulu cuma mungkin kata anakku cuma satu brand Malaysia yang boleh dijadikan sebagai satu Malaysia. Dan kita proud to be buy the Malaysian product, kan begitu kan? Kita suka, tapi kemudian apa terjadi? Orang tidak lagi menilai tentang rasa nasionalisme itu, kebanggaan bangsa itu nggak ada lagi. Makanya saudara jangan ikut politik-politik yang bodoh itu. Saudara pikir ada mereka cinta negara. Cinta uang adalah, kan gitu kan? Enggak mungkin mereka cinta, kami adalah pembela bangsa dan kami ingin membela negara. Apa semua itu? Ya, itu kalau enggak ada duit mana mereka boleh duduk di sana. Ya, dan ketika mereka sudah sampai di sana, mereka juga cari duit. Maka intinya sebenarnya enggak ada nama lagi yang namanya cinta negara. Dulu masih proud to be a part of the nation, of the country. Tapi sekarang tidak lagi. Semua orang bicara tentang bagaimana eksis dalam keuangan yang kuat, menguasai keuangan yang lebih banyak. Itu saja. Jadi kalau Anda cinta, mari kita belajar Pancasila, cinta negara, kan gitu kan. Orang tak mau dengar lagi, saudara. Itu sebabnya hari ini kita terpengaruh, terefek kepada kehidupan kita. Banyak orang menjadi egois, mementingkan diri, tidak lagi peduli. Ibadah pun tidak peduli. Coba kita lihat, ibadah pun tidak peduli lagi. Karena apa? Mereka lebih cinta dengan uang segala ada apa yang ada di dalamnya. Dan mereka akhirnya berkata, uang segala. Memang, buktinya uang juga. Banyak juga pendeta-pendeta yang tersorok hidungnya gara-gara itu. Kan gitu kan? Kita banyak juga pendeta, kita adalah tidak cinta uang. Tapi selalu begini jongosnya ke mana-mana kan gitu. Jadi jongos orang kemana-mana. Apa maksudnya? Berapa banyak? Kami tidak, sekarang apa yang tidak perlu uang? Mau beli sewa rumah, sewa bangunan perlu uang. Sewa apa perlu uang. Akhirnya apa? Kita nggak ada prinsip lagi tentang kebenaran. Apakah itu ikut Tuhan atau bagaimana kita hidup dengan benar. Maka saya katakan ulangi, terus kembali. Uang bukan jawaban. Tapi uang itu perlu.
But the answer, money is not the answer. Jesus is. Haleluya. Yesus adalah jawaban bagi hidup. Maka carilah Tuhan, kamu hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan beroleh segala kekuatan. Carilah Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang egois mementingkan, cari Tuhan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Apa yang bisa menyelamatkan? Saudara tahu itu Amerika yang terjadi dengan menghina Tuhan. Tahu menghina Tuhan di sana. Tapi orang sana bilang karena Gaza, kata apa Gaza? Tak ada hubungannya. Dia bilang itu Golden Globe itu yang artis-artis Amerika. Dia bilang Tuhan tak punya suara untuk menentukan. Tahu saudara itu dia bilang Tuhan tidak menentukan suara untuk siapa pemenang di dalam Golden Globe itu. Tak sampai sebulan terbakar semua itu. Itu yang terbakar termasuk mereka yang di sana waktu itu memberi anugerah bintang apa itu. Orang bingung bagaimana bisa api datang? California, bagaimana boleh datang? Ada bola api yang ada angin kuat begitu. Tidak ada yang bisa melahannya. Saudara, apa itu? Rumah-rumah mereka udah terbakar. Kemana? Jangan andalkan harta dan kekayaan. Jangan andalkan keuangan saudara. Kita harus andalkan Tuhan. Tapi kita perlu uang. Karena wajah-wajah kita pun perlu masih uang. Betul gak? Ya, enggak, wajah saudara kan perlu uang kan? Betul gak? Perlulah, masa enggak perlu? Make upnya berapa? Ya, rambutnya berapa dan kacamatanya berapa ya kan? Haleluya. Tuhan itu baik. Jadi mari iman dan kasih harus berjalan seiringan. Tanpa kasih iman tidak berfungsi. Jangan beriman yang luar biasa tapi kemudian tidak ada kasih. Jangan juga mengasihi tapi akhirnya jadi tidak punya iman. Kita bisa mengasihi Tuhan dan kita bisa mengasihi manusia. Kita harus ada satu perjalanan yang benar. Tapi jangan karena mengasihi iman Tuhan kita lupa mengasihi saudara kita. Katanya kita pelayanan, kita melakukan ini. Tapi kita lupa untuk mengasihi saudara kita. Kemudian juga ketika kita mengasihi saudara kita juga jangan lupa untuk mengasihi Tuhan. Itu iman yang benar sejalan dengan kasih setia Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus kami ucap syukur karena berkat-Mu. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kami terima firman-Mu Tuhan bahwa iman kami tidak boleh hanya andalkan bahwa kami bisa memindahkan gunung dan melakukan perkara yang hebat dan dahsyat. Tapi ketika kasih itu tidak ada dalam diri kami, maka kami seperti gong yang gemerincing bunyinya dan tong kosong yang nyaring bunyinya. Kami menjadi tidak ada nilainya, tetapi kami harus berjalan bahwa kasih dan kasih itu penting untuk memenuhi, untuk bertindak bagi iman kami. Hanya kasih yang bisa menuntun iman benar. Sehingga iman kami benar-benar menjadi iman yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ajari kami Tuhan, tolong kami Bapa, beri kami pengertian, kuatkan kami, teguhkan kami, berikan kami terus agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kami. Ampuni kami selama ini Tuhan yang seringkali begitu gagah dalam iman. Mungkin kami kelihatan orang-orang yang beribadah, kami orang-orang yang melakukan segala pekerjaan Tuhan, tetapi kami lupa untuk mengasihi saudara kami, keluarga kami, mengasihi orang tua kami. Maka kami sebenarnya tidak sempurna di dalam iman Tuhan. Bapa, ajar kami, jangan kami membuat satu performance yang begitu luar biasa di tengah banyak orang, tetapi kami lupa bahwa hidup kami juga adalah bagian daripada keluarga kami, rumah tangga kami. Suami mengasihi istrinya karena mereka sama-sama melayani Tuhan, karena sama-sama ingin mengasihi, melakukan yang benar di mata Tuhan. Demikian juga istri, mereka tidak hanya melayani tetapi juga mereka melakukan menghormati suami mereka, agar mereka menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar mereka Tuhan. Demikian juga kami anak-anak muda, remaja, kami yang masih muda Tuhan, seringkali kami menjadi egois, mementingkan diri seperti Lot, di mana kami sering tidak mempedulikan orang tua, tidak mengutamakan orang tua kami. Kami menjadi anak yang egois, mementingkan diri. Kami hanya greedy, mementingkan diri. Ampuni kami anak-anak muda Tuhan, ampuni anak-anak mudamu ini Tuhan, bahwa kami tidak menjadi seperti Lot. Kami belajar seperti Yusuf untuk kami boleh mengasihi orang lain Tuhan. Tolong kami Bapa, agar kami sebagai anak muda tidak hanya mengejar cita-cita, mengejar harapan, tapi kami melupakan tentang sesuatu yang penting di dalam hidup keluarga kami.
bahwa kami ada orang tua, kami ada ibu bapak, kami ada keluarga yang masih perlu menjadi contoh bagi mereka untuk hidup benar. Ampuni kami anak-anak muda Tuhan. Ajari anak-anak mudamu di tempat ini. Supaya mereka, bahkan dimanapun juga anak-anak muda kami Tuhan. Agar mereka tidak menjadi egois, mementingkan diri. Dan hanya memikirkan cita-cita dan harapan mereka. Tanpa mereka menghiraukan keberadaan keluarga, khususnya orang tua mereka. Tuhan Yesus Gembala kami, tolong kami, ampuni kami Tuhan. Ajari kami untuk benar dan berkenan kepada Tuhan. Ini hidup kami Bapa, sebab kami percaya Tuhan yang selalu bekerja berkarya melakukan keajaiban bagi kami. Segala puji bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Oke Pak Parin Maji, persembahan. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat kasih Tuhan di dalam kehidupan, bahwa Allah itu adalah sumber bagi kita. Selayaknya adalah ucapan syukur kita, tanda syukur kita. Kita beri yang terbaik, terindah buat yang mengasihi kita. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, sungguh indah kasih dan kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Kami ada karena Tuhan mengasihi kami. Kami ada karena Tuhan memberkati kami. Tuhan beri kesempatan bagi kami Tuhan untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan memberi yang terbaik dan mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu lah yang berkuasa mengubah hidup kami, memperbarui hati kami, memberikan kami hati yang senantiasa rindu kepada Engkau Yesus. Sebagai tanda syukur kami kepada-Mu Bapa kami pengasih, yang tidak pernah berkesudahan bagi kami Tuhan. Kami akan memberikan sebahagian apa yang Kau berkatkan bagi kami Tuhan. Sebagai tanda syukur kami bahwa Tuhanlah yang mengasihi, yang peduli dan berjaga-jaga, memberkati hari depan kami dan tujuan hidup kami, yaitu hanya nama Yesus. Berkati hamba-Mu yang mengambil persembahan ini, biarlah hati ini tetap tertuju kepada-Mu syukurnya, bahwa Dia adalah gembala bagi hamba-Mu, gereja, jemaat-Mu, bahkan juga keluarga, anak-anaknya masa depannya. Kami percaya Allah kami dahsyat bagi kami Tuhan. Allah kami mampu mengubah hidup kami. Allah kami berkarya bagi kami Tuhan, memperbarui hidup kami, memberkati kami, sehingga kami dapat melihat kebesaran-Mu dalam hidup kami, bahwa Tuhan kami tidak terhitung berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami. Inilah hidup kami Tuhan, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pemberian kami adalah pemberian yang dalam hati kami, dari hati kami yang terdalam Tuhan. Sebagai bukti kami mengasihi Engkau Yesus, guna hormat kemuliaan nama-Mu dan guna untuk memperbesarkan kerajaan Bapa. Berkati saudara kami yang tidak dapat memberi dimanapun mereka berada Tuhan. Kasih Tuhan tetap melimpah bagi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan memberkati, memberi kesehatan, damai sejahtera, sukacita akan ada pada mereka, karena Tuhan gembala bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Yesus. Kami bangga memiliki hal seperti Engkau Tuhan. Sebagai tanda syukur kami akan memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita haleluya. Mari kita nyanyi satu pujian, sebab Dia hidup. Karena hari esok itu pasti. Haleluya. Bersama Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Ada Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan. Haleluya. Bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar,
pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saudara, pandang ke depan, pandang hari depan, bukan dengan pikiran negatif, tapi harus positif. Haleluya. Sebab di sana Tuhan menunggu saudara, memberkati saudara. Bukan bencana, bukan masalah. Sebab kita tahu Yesus yang telah menyelamatkan, membebaskan kita dan memberi kita kemenangan. Haleluya. Pada Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Haleluya. Bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita masih ada yang balik kampung ya, supaya Tuhan berkati perjalanan mereka. Dan ada yang akan pulang kampung, ada juga mau pulang kampung orang kan gitu kan. Ya, ada pergi kampung orang lain. Supaya kita berdoa supaya semuanya berjalan dengan baik dan luar biasa. Dan kembali terima kasih buat Pipi ya, Pipi, Ibu Oyen ya. Jadi semuanya udah datang berkunjung ke tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita, terus memelihara dan menjaga. Ya, berkat Tuhanlah yang akan selalu menuntun kita. Mari kita bangkit berdiri saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus, karena Engkau Tuhan yang hidup dan luar biasa atas hidup kami. Pada pagi menjelang siang ini kami datang di hadapan-Mu, membawa setiap beban, pergumulan, masalah, dan apapun yang kami hadapi Tuhan. Tangan-Mu yang selalu menopang dan memberkati dan yang melakukan pekerjaan bagi kami. Hari ini Tuhan kami berdoa bagi umat-Mu dan anak-anak-Mu yang telah hadir di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati seluruh hidup mereka, usaha dan juga pekerjaan perjalanan yang membawa mereka datang beribadah. Dan kami tahu bahwa semangat yang dari Tuhan, roh yang dari Tuhan terus menguasai hati dan pikiran. Tuntun kami semua Tuhan, ajari kami dan lakukanlah perkara yang besar. Kami yang sedang menghadapi beban, pergumulan, persoalan apapun bentuknya, kami percaya di dalam nama Yesus, darah-Mu yang kudus memberkati kami dan menolong kami. Bapa yang baik di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa bagi setiap kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit, yang tidak berdaya Bapa. Kami percaya di dalam nama-Mu, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar, mujizat dan kuasa yang dahsyat, yang sanggup memulihkan, menyembuhkan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Bagi Allah kami tidak ada yang mustahil. Kami memandang bukan karena apa yang diajarkan oleh dokter dan segala pengetahuan manusia yang mengatakan mana mungkin. Tetapi bagi Tuhan kami ada kemuliaan, ada kekuatan, ada kuasa yang dahsyat yang bekerja, berkarya, melakukan keajaiban. Buka mata kami, ajari kami untuk melihat dengan benar, dengan perspektif ilahi, dengan roh yang daripada Tuhan. Bukan dengan mata jasmani kami yang sering membuat kami putus asa, kecewa, dan seringkali tidak ada harapan. Tetapi kami ingin katakan di dalam nama Yesus bahwa mata kami diurapi oleh Tuhan, supaya kami boleh memandang dengan jelas tentang keselamatan yang daripada Tuhan, roh yang daripada Allah, berkat daripada Tuhan, kuasa yang dahsyat dari Tuhan yang bekerja, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup membebaskan, yang sanggup memberikan kami kemenangan dan sukacita. Dan terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Berkati terus Tuhan, pulihkan,
Saudara kami Jenitan, terus berikan dia Tuhan kesehatan, kesembuhan, dan kuasa-Mu yang ajaib dan luar biasa. Bapa kami berdoa, Engkau yang sanggup memulihkannya. Bagi manusia dan bagi segala pengetahuan manusia, kami tidak mungkin. Tetapi bagi Allah kami, segala sesuatu itu ya dan amin. Kami percaya Tuhan. Berkati dia Tuhan, juga nanti rencananya untuk pergi menengok anak dan juga Tuhan keluarga yang ada di tempat lain. Bapa, kami berdoa supaya Engkau terus menjaga, melindungi, menyertai dan memeliharanya, dan memberkati, menyediakan apa yang Engkau perlu, beri kesehatan dan juga sukacita yang datang dari Tuhan. Bapa berkati Pak Thomas Tuhan, berikan dia tetap kesehatan dan kekuatan, roh-Mu yang luar biasa, berikan dia kesembuhan dalam seluruh tulang saraf dan juga fungsi-fungsi tubuhnya Tuhan. Kami berdoa, Engkau Allah yang luar biasa bekerja dan dahsyat ajaib bagi kami. Tuhan, terima kasih buat urapan-Mu, kuasa-Mu yang bekerja. Berkati Pak Andi Tuhan, berikan dia tetap kesehatan, mujizat kesembuhan oleh kuasa-Mu. Pulihkan, bebaskan dari segala kelemahan dan sakit penyakit apapun bentuknya. Tuhan yang memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memerdekakan, Tuhan membebaskan. Berkati juga Tuhan seluruh hidupnya. Berkati Pak Darwin, kami percaya Tuhan memelihara dan memberkati kami dengan luar biasa. Kami serahkan Tuhan Pak Darwin supaya dia tetap di dalam kesehatan, kekuatan yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Polen juga Tuhan, berkati tulang-tulangnya, punggungnya Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Setiap kami yang sakit, ada pun kelemahan di dalam tubuh kami, siapapun kami saat ini, dengan iman kami katakan, kami percaya kepada Yesus, bahwa darah Yesus yang oleh bilur-bilurnya kami telah dimerdekakan, disembuhkan dengan cara yang ajaib. Bukan dengan pikiran kami, tapi Roh-Mu yang hidup, yang bekerja dan berkarya melakukan keajaiban bagi kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang menghadapi pergumulan, beban, persoalan, masalah apapun hidup kami, keuangan kami Tuhan, tolong berkati Bapak setiap kami yang menghadapi pergumulan secara keuangan. Berikan Tuhan berkat-Mu, kelimpahan-Mu dan kuasa-Mu, pelihara umat-Mu dan anak-anak-Mu, gereja-Mu, dan berikan Tuhan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan. Berkati majikan, berkati bos, berkati teman rekan bekerja, berkati semua usaha apapun yang dikerjakan. Kami percaya Engkau tidak membuat kami peminta-minta dan tidak membuat kami menjadi peminta-minta dimanapun, karena kami tahu kami punya Bapa yang kaya, yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara yang besar dan dahsyat ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa. Demikian pada saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Bapa, kami percaya Engkau Allah setia, Engkau Bapa yang ajaib, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa melakukan perbuatan yang besar bagi kami. Berkati keluarga kami dimanapun juga berada Tuhan. Saudara-saudara kami yang punya suami yang belum mengalami Kristus Tuhan, Engkau jamah urapi dan berkati, buka jalan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dan anak-anak kami yang juga sudah jauh dan menyimpang dari jalan Tuhan, Engkau juga berkati, bebaskan mereka dari segala belenggu dosa dan ikatan, dari segala kutuk dan mengikat. Ya Tuhan, kami patahkan semuanya supaya anak-anak muda, remaja, sekolah minggu kami Tuhan, mereka benar-benar boleh mengalami Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan luar biasa oleh kuasa-Mu yang dahsyat dan ajaib dan hebat itu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, kuduslah Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami. Bapa, kami berdoa untuk bangsa ini, negeri ini, kota ini, bangsa ini. Bapa, kami percaya Engkau menempatkan kami di bangsa ini bukan karena kebetulan, tapi Engkau punya rencana yang luar biasa yang akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami, yang akan memelihara kami. Berkati pemimpin-pemimpin, raja-raja, perdana menteri, kabinet pihak berkuasa yang melayani, agar mereka bertindak dengan benar, tidak melakukan dengan sewenang-wenang, tetapi mereka melakukannya karena kasih kepada Tuhan, mengasihi bangsa ini, mengasihi orang yang ada di sekitarnya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allahku yang luar biasa. Kami berdoa bagi gereja ini Tuhan, Engkau yang menyediakan, Engkau yang mencukupkan, Engkau memberkati setiap keperluan apa yang menjadi keperluan kami. Kami percaya Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar bagi kami, memberkati, menyediakan segala yang baik bagi kami. Terlebih Bapa di surga, Engkau memberkati Tuhan bangunan ini Tuhan, supaya mereka boleh bekerja sama dengan kami dengan kemuliaan dan kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Terpuji nama-Mu Bapa. Berkati juga bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, yang bekerja dan berkarya, memberkati bangsa kami, keluarga kami, saudara kami, umat-Mu ada di sana. Terus pelihara, berkati dan nyatakan mujizat-Mu di dalam seluruh hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku yang luar biasa. Bapa, kami juga berdoa khusus untuk saudara kami Ibu Luciana dan juga yaitu Tuhan
dan ke anaknya Tuhan. Kami berdoa setelah kami tahu peninggalan dari Pak Engel, supaya Engkau terus memelihara, menjaga, melindungi, memberikan masa depan bagi keluarga dan rumah tangga, bagi anak-anak Tuhan. Berkati agar tetap di dalam kasih dan kuasa Tuhan, berjalan di dalam kasih Allah, tetap melayani Tuhan dengan luar biasa. Kami serahkan Ibu Lucy anak Tuhan ke dalam tangan-Mu, supaya di mereka tetap semangat dan kuat oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa yang bekerja atas hidupnya. Berkati juga Mama Pipi Tuhan, berikan dia tetap kesehatan dan kekuatan dan kuasa-Mu dan keluarganya itu Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa yang bekerja, memberkatinya dengan luar biasa. Kuduskan mereka, ampuni mereka dan layakkan mereka di hadapan-Mu, agar mereka tetap mengasihi Tuhan, melakukan yang terbaik. Bahkan apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa bagi kami semua, bagi anak-anak-Mu yang tidak bersama kami, yang masih di kampung dalam perjalanan. Tuhan tolong, Engkau berkati mereka agar mereka tetap dalam situasi, dalam pimpinan dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang tidak hadir hari ini, siapapun mereka Tuhan, dimanapun mereka Bapa, kami percaya tangan-Mu selalu menopang dan memberkati dan memelihara mereka dengan kasih yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Layaklah Engkau menerima segala pujian dan penyembahan kami, sebab Engkaulah Bapa kami yang luar biasa. Kami mau berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku,